Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi di Suka Belajar bersama Ibu Eli. Siapa yang suka belajar? Saya suka, saya suka. Nah, kali ini kita masih akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, masih tentang sistem gerak pada manusia. Mereview pertemuan sebelumnya ya. Mengapa sih tubuh kita bisa bergerak aktif? Ya, benar. Gerakan aktif manusia disebabkan oleh adanya kerjasama yang kompak antara tulang dan otot. Lalu, mengapa sih butuh kerjasama antara tulang dan otot? Betul sekali. Tulang tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Otot dapat menggerakkan tulang karena memiliki daya berkontraksi. Oleh sebab itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan rangka merupakan alat gerak pasif. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang rangka manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang otot manusia. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, pada tubuh manusia umumnya ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, apa saja sih mereka? Di mana sih letaknya? Bagaimana sih ciri-cirinya? Kemudian kenapa namanya otot polos, lurik, dan jantung? Mau tahu lebih lanjut kan? Mari kita cari tahu lebih dalam. Otot polos. Nah, ini dia penampakan otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing, tengahnya gemuk, dan memiliki satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Waktu berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polosnya adalah gelendong, tengah gendut, sampingnya runcing. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengahnya. Pergerakan otot polos relatif lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Nah, otot polos ini tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, berikutnya kita belajar tentang otot lurik. Ini dia penampakan otot lurik. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kenapa sih dia dinamakan otot rangka? Karena otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Masih ingat kan rangka gerak manusia? Ada di daerah tangan dan kaki. Nah, otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran, berbeda dengan otot polos yang bersifat otonom. Dinamakan otot lurik ya karena dia memiliki sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, sekarang kita cari tahu ciri-ciri khususnya otot lurik ya. Ciri-ciri otot lurik. Bentuknya silindris, seperti tabung, dengan garis gelap dan terang. Melekat pada rangka tangan, rangka kaki, bekerja secara sadar dan diperintah oleh otak. Pergerakannya cepat dan mudah lelah. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel. Mempunyai pigmen mioglobin. Pigmen mioglobin ini biasanya terdapat banyak oksigen dan mempengaruhi warna pada ototnya. Sehingga pada otot lurik ini
Kalau dia teroksidasi, maka warnanya lebih merah dibandingkan dengan otot yang tidak memiliki pigmen mioglobin. Inti sel yang berada di tepi, bukan di tengah. Nah, berikutnya adalah otot jantung. Ini dia penampakan otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti dan bekerja di bawah kesadaran manusia. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Kenapa? Karena dia memiliki sisi gelap dan terang seperti otot lurik, tapi inti sel dia berada di tengah seperti otot polos. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Syaraf yang mempengaruhi otot jantung adalah syaraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri khusus dari otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung ya terletak di jantung, makanya itu dia disebut sebagai otot jantung. Memiliki satu sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, sekarang waktunya tantangan. Coba cerita ya. Nah, coba kalian ceritakan ulang apa yang telah kamu pahami tentang macam-macam otot manusia kepada orang tuamu, atau kepada temanmu juga boleh, kepada kerabatmu juga boleh. Kemudian, menurutmu, setelah kamu bisa memahami tentang otot, apa saja sih yang sebaiknya harus kamu lakukan untuk menjaga ototmu tetap sehat? Coba ceritakan ya, boleh juga ditulis di bukumu. Selamat mencoba ya anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan pelajaran berikutnya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.